أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. المحترم والمحترم Ustaz Abuya Wahidin Masih Al-Muhtaram Ustaz Yusuf Al-Muhtaram Ustaz Wabda Ustaz Kamal. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dengan keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan waktu untuk bisa menemui bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah membawakan risalah yang telah berubah dunia dari zaman kegelapan berubah menjadi zaman teknologi, zaman ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada hari ini kita juga sudah mendengarkan penceramah-penceramah. Ada yang didatangkan dari membawa acara mengatakan didatangkan dari Timur Tengah. Tadi didatangkan juga Ustaz dari Samarinda, Kalimantan Timur. Penceramah-penceramahnya dari jauh-jauh semuanya. Beliau semua telah memaparkan hikmah-hikmah yang insya Allah dapat kita resapi, dapat kita renungkan, dan insya Allah dapat kita amalkan. Tema pada hari ini berjudul takwa dan pemaaf. Dan pemaaf. Jadi tidaklah orang itu bertakwa kecuali memiliki sifat di antaranya, yaitu jadi di antara tanda-tanda dari orang yang memiliki ketakwaan yaitu pemaaf. Banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil daripada as-salafun saleh, yang mana beliau tidak mencontohkan daripada sifat-sifat pemaaf kecuali dari datuk-datuknya beliau sampai hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi sudah dipaparkan oleh Al-Habib Muhsin Al-Albas. Di antara sifat-sifat daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pemaaf, sehingga ditiru oleh para anak cucu dan keturunannya dan para sahabat-sahabatnya sehingga sampai sekarang. Di antara itu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang yang ibadahnya tidak diragukan lagi. Beliau salatnya, baca Al-Qur'annya, tetapi suatu ketika beliau sedang keluar dari masjid, didatangi oleh seorang yang tidak dikenalnya. Tiba-tiba, "Pak, engkau yang bernama Ali Zainal Abidin?" "Nah, iya." "Engkau adalah seorang yang sangat fasik, orang yang sangat kecil, orang yang sangat sombong, dan lain sebagainya. Lalu apa beliau menanggapi
seorang yang tidak tiba-tiba datang, beliau hanya tersenyum. Beliau hanya tersenyum dan beliau hanya berkata, sesungguhnya apa yang kau katakan itu masih kurang. Semua yang kau katakan ada pada diriku dan lebih dari itu. Siapa beliau? Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Ibadahnya tidak perlu dilakukan lagi, tapi sifat beliau mengikuti datuk-datuknya. Ketika dicaci, dihina, beliau tidak marah, menunjukkan muka, apalagi sampai membalasnya. Kenapa beliau menirukan daripada sifat-sifatnya Rasulullah? Karena itulah akhlak. Innamal bu'itsu li sudah hafal semua. Sebenarnya diutus Rasulullah karena akhlak. Dan di antara akhlak Rasulullah yaitu pemaaf. Tapi kan itu Rasulullah itu bisa seperti itu. Kita belum bisa saja. Kenapa? Rasulullah juga bukan dari golongan malaikat. Kenapa Rasulullah diciptakan bukan golongan malaikat? Dia daripada umat-umatnya bisa untuk mengikuti. Seandainya Nabi dari golongan malaikat, pasti umatnya akan mengatakan dia kan malaikat, maksud atau tidak diberikan nafsu, tidak diberikan untuk berbuat maksiat, atau di dalam hatinya bersih. Nah, makanya daripada hikmah diciptakannya para anbiya dari manusia sama, itu diantaranya agar umatnya bisa mengikuti daripada jejak-jejak beliau. Apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, beliau tidak marah, tetapi beliau mengeluarkan atau memberikan hadiah. Bukan marah, malah diberi hadiah sama Ali Zainal Abidin. Sehingga orang yang menghina ini merasa malu. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menghinamu, untuk membikinmu marah, sehingga mereka memberikan aku uang 100 dinar, 1000 dinar. Namun Imam Ali Zainal ini hanya tersenyum. Hanya karena uang 1000 dinar engkau melakukan hal seperti itu. Seandainya engkau datang ngomong, akan aku beri uang 1000 dinar, maka engkau harus mencaci maki. Akhlak ini yang perlu kita contoh di sini. Ketika teman kita berbuat atau berkata yang menyakiti hati kita, yang menyinggung hati kita, kita ingat para salafun saleh. Kita sudah mendengar, sudah ditayangkan berapa kali daripada akhlak-akhlaknya salafun saleh. Kenapa? Tujuannya agar kita bisa menanamkan dan mengikuti daripada sifat-sifat as-salafun saleh. Karena tidak bisa kita mengikuti as-salafun saleh kalau di luar. Di pondok ada tempatnya untuk bisa kita mengikuti as-salafun saleh. Kalau di luar sulit. Kalau di pondok sudah tidak bisa, di luar lebih daripada tidak bisa. Kalau di pondok sudah tidak bisa memaafkan orang, nanti di luar akan lebih lagi tidak memaafkan orang. Kalau di pondok sudah mencaci orang, di luar akan menjadi orang yang provokator, mencaci orang. Oleh karena itu, kita bukan hanya antum semua, al-fakir yang berdiri di sini sama mujahadah yang namanya sabar, berat yang namanya sabar ini, maka digantikan oleh Allah. Innallaha banyak daripada cerita-cerita ketika Allah sudah nanti akhirat kelak, ada seorang hamba Allah ketika sedang disidang, tiba-tiba dia terkejut dengan pahala yang begitu banyak, sehingga bertanya, ya Allah, pahala dari mana ini? Engkau memberikan pahala begitu banyak. Ibadahku biasa saja, puasaku biasa saja, salatku biasa saja, tapi kenapa begitu banyak engkau berikan pahala kepadaku? Apa kata Allah? Ini adalah buah dari kesabaranmu. Ketika engkau di dunia, aku uji, tapi engkau bersabar. Sehingga hamba Allah ini
Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan aku sekali lagi, ya Allah, maka akan aku sayat-sayat tanganku, akan aku sayat-sayat seluruh tubuhku, sehingga aku bisa bersabar. Ini ahli yang sudah di akhirat tidak mungkin bisa dihidupkan lagi. Yang di akhirat, yang dihisab, yang sudah mendapat pahala yang begitu besar, masih menginginkan untuk hidup lagi, dan dia akan mencabik-cabik tubuhnya sehingga dia bisa bersabar, dan Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, tidak bisakah kita untuk melakukan hal selama kita masih hidup? Ketika orang mencaci kita, sabar. Apalagi ini bulan Ramadan, kesempatan kita untuk bisa bersabar. Ketika orang biasanya orang sulit untuk bersabar ketika dia sedang lapar. Inilah ujian kita. Ketika ada orang mencaci kita, ketika kita mau membalas, sabar. Berlisan yang keluar, kata-kata naudzubillah dari jangan diikuti, bodoh dan lain sebagainya, bahlul, hitam. Sudah sabar. Karena apa? Karena di pondok ini diterpak, dididik. Kalau tidak ada yang mengganggu, kalau tidak ada yang bikin kita sabar, cari, kasih dia hadiah. Tapi kalau bisa jangan diganggunya. Sama sudah seperti bilang Al-Fakir bilang, bagaimana Habib Ali Baharul, ketika berpokok tidak ada yang ganggu ente, tidak ada yang nyakitin ente, tidak ada yang bikin ente itu marah, cari di pojok, kasih hadiah kalau enggak ada. Habib Ali Baharul, beliau berkata seperti itu. Karena untuk mujahadah. Karena tidaklah orang menjadi jagoan, tidaklah menjadi Superman itu disebut Superman karena ada musuhnya, ada penjahatnya. Tidaklah orang bisa bersabar kecuali dia harus diuji. Khususnya yang badan. Bismillah. Insyaallah mulai hari ini ya Allah aku niat mulai ini bisa bersabar. Karena pahalanya besar sampai digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian. Insyaallah ada tambahan dari asatidah Ustaz Yusuf atau Ustaz Kamal karena waktu masih panjang. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.